satu itu yaitu tentang pengambilan keputusan dalam pengembangan sekolah atau pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya rasa itu sudah ya? Sudah. Ya, dengan Pak Wens tentunya ya. Itu yang pertama, dan tujuan yang kedua yaitu kita akan diskusi hasil pemetaan sumber daya. Itu pun saya yakin pasti para CGP ini sudah ya. Berikutnya refleksi proses pemetaan peta sumber daya. Itu ada lembaran refleksinya ya. Itu mungkin waktu kita kemarin waktu kita LK5. Masih ingat semuanya? Masih ya? Masih, Bu. Oke, kompetensi di bulan kelima dalam mengapresiasi capaian guru penggerak. Tentu saja di bulan kelima ini saya yakin bahwa banyak sekali capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh para CGP ini, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, sabar ya. Butuh penanganan yang seperti bagaimana sesuai dengan langkah-langkah yang dipelajari di LMS, kan seperti itu ya. Tapi tadi yang seperti disampaikan juga oleh teman-teman bahwa mungkin kita ini sudah buat sebenarnya, hanya karena selama ini kita nggak tahu kalau ternyata itu tuh merupakan salah satu langkah yang ada pada cara pengambilan keputusan. Mungkin itu ya, sebenarnya udah buat ya. Oke, baik. Sekarang intinya begini, bahwa teman-teman semua ini sudah memahami langkah-langkah yang harus diambil pada saat kita akan mengambil keputusan. Nah, sekarang karena kita sudah memahami, nah ke depannya paling tidak kita harus bisa mengikuti. Karena kita sudah paham itu langkah-langkah, oh ini langkah-langkah yang harus kita ambil pada saat kita akan mengambil keputusan atau yang kita lakukan. Begitu ya intinya ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Terima kasih semuanya. Saya udah cukup puas mendapat jawaban-jawabannya. Nah, selanjutnya saya cek kembali ke modul ya. Baik, nah saya sekarang mau menanyakan dulu, apakah proses selama 1 bulan ini yang diterapkan di sekolah-sekolah sesuai dengan pendidikan guru penggerak ini berjalan dengan lancar? Ibu Ning, saya tanya satu-satu aja deh. Capaian-capaian yang selama ini dicapai selama mengikuti program guru penggerak yang diterapkan di sekolah, apakah tercapai dengan baik? Alhamdulillah Bu, lancar Bu kalau di sekolah. Tapi LMS-nya belum masih tertunggak. Itu mah biasa, jangankan CGP, PP pun sama kalau soal LMS mah. Oke, sekarang tapi intinya tercapai ya Ibu Ning ya? Tercapai. Oke, intinya penerapannya gitu. Penerapan atau capaian ya. Pak Leri, bagaimana Pak Leri capaiannya? Ya, terima kasih Bu untuk capaian dalam kegiatan guru penggerak ini. Jadi dari semua itu mungkin aplikasinya itu sudah ada tapi belum maksimal. Kemudian yang kedua itu mengenai tugas-tugas juga ini masih ada yang tertunggak. Jadi akan diusahakan ya minimal sebelum lokakarya yang ke-7 atau yang ke-8 mungkin sudah bisa diselesaikan. Oke, siap, mantap. Berarti emang dalam proses semuanya ya. Tapi penerapan di kelas gimana tuh Pak Leri? Penerapan tentang capaian program guru penggerak yang sudah diterapkan di kelas misalnya. Kalau capaiannya itu dari hal-hal yang sudah saya peroleh di dalam guru penggerak itu ya sudah saya laksanakan di kelas. Kemudian yang kedua itu mungkin bersama dengan teman-teman guru. Itu mungkin sudah ada tapi belum semua ya, tapi bagaimanapun juga menjadi PR bagi kita semua yang sudah masuk di dalam CGP ini untuk bisa atau saling mempengaruhi teman-teman yang lain untuk bergabung lagi di dalam kelompok guru penggerak. Oke, siap, mantap, keren ya.
Oke, terima kasih Pak Leri, dan ada kabar baik juga sih sebenarnya untuk para CGP nih. Kemarin saya juga dapat surat undangan untuk mengikuti rekrutmen calon asesor untuk PPG ya, PPG. Nah ternyata saya mentoknya karena kenapa di situ saya nggak ada sertifikat guru penggerak. Jadi salah satu persyaratannya adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, jadi saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu guru penggerak ini luar biasa karena ke depan semua program kementerian itu yang pesertanya itu persyaratan utamanya yaitu memiliki sertifikat guru penggerak. Itu ya, kedepannya itu luar biasa, hebat, lanjutkan ya. Karena ternyata saya pun akhirnya nggak bisa ikut karena saya nggak punya sertifikat guru penggerak meskipun saya pengajar praktik gitu kan. Oke, selanjutnya silakan kepada Pak John atau siapa mau lebih dulu boleh, untuk menyampaikan capaiannya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi untuk capaian selama saya mengikuti program guru penggerak ini sudah berjalan dengan baik, hanya tinggal tunggakan di LMS-nya itu yang masih menjadi PR buat saya. Dan juga untuk penerapannya di dalam kelas itu sudah saya lakukan itu adalah membangun budaya positif dalam kelas dan dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sejak saya. Ada kendala nggak selama ini? Kendalanya itu untuk yang di membangun budaya positif dalam kelas itu terkadang siswa masih belum konsisten dengan kesepakatan yang dibuat. Ya. Terkadang mereka juga melanggar aturan yang sudah disepakati bersama. Terkadang ada juga misalnya pada pertemuan pertama Pak Guru saya ini punya bakatnya di mana alat musik. Minggu berikutnya ketika saya suruh bawa alat musik dan mereka mempraktikkan ada yang masih belum bisa. Mungkin semuanya memang butuh proses ya Pak John. Iya, butuh proses dan ini mungkin bagian dari tantangan ya. Ya, benar. Iya, bagian dari tantangan dan bagaimana usaha kita untuk menghadapi tantangan tersebut. Begitu ya Pak John ya? Ya. Benar. Oke, ada lagi Pak John? Ya, mungkin dari saya. Baik, terima kasih ya Pak John ya. Oke, selanjutnya silahkan Pak Kristo atau Pak Leo. Capaian-capaian yang sudah tercapai selama mengikuti program guru penggerak serta penerapannya dalam proses pembelajaran. Kita jangan sampai merugikan hak anak, ya, karena hak anak tetap hak untuk belajar. Jadi kadang-kadang ada hukuman gitu, pokoknya nanti kalau nggak bawa kamus, kamu nggak boleh ikut belajar. Nah, itu contoh kecil aja ya Pak ya. Nah, aturan seperti itulah yang tidak boleh kita lakukan begitu. Silahkan Ibu Ning, silahkan. Ya. Nah, begitu ya. Jadi hukuman itu jangan sampai hukuman itu akan menjadikan memberatkan anak lah. Itu tidak boleh gitu ya. Jadi tantangan kita apa ya yang bisa kita lakukan agar kesepakatan ini tetap bisa dibuat dengan sanksinya seperti apa begitu ya. Itu tantangan nih yang harus dihadapi oleh Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Lewat konsekuensinya apabila mereka melanggar. Tetapi ingat, konsekuensi itu jangan berbau hukuman. Ya, itu aja sih. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya. Saya udah cukup puas dengan jawaban-jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kita sharing-sharing aja ya. Ini bukan kita mau mengintegrasi, tidak. Nah, kita diskusi aja. Sekarang kita diskusi tentang sumber daya. Nah, sumber daya juga udah dipelajari ya dengan Pak Wens ya? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Nah, sekarang apa sih yang Bapak Ibu temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Adakah hal-hal menarik dan khusus yang ditemukan? Nah, ini saya harus dapat jawabannya dari satu persatu ya, karena untuk isi di laporan saya. Nah, untuk pertanyaannya mau satu-satu atau sekaligus nih? Biar
biar satu-satu saja Ibu, biar Satu-satu lebih aja, Pak. terperinci. Oke, satu-satu aja ya. Tadi saya sudah jelaskan tujuan pendampingan, kita diskusi modul ya. Nah, dan refleksi. Nah, selanjutnya ini kita diskusi. Aset ini, modal aset ini, jadi kalau saya buat pemetaan di sekolah saya, secara keseluruhan itu sudah terpenuhi atau sudah ada. Ya. Jadi yang pertama di sini mungkin tentang modal manusia. Jadi secara tidak langsung di sini modal manusia itu mencakupi seluruh komponen-komponen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai dengan peserta didik. Kemudian untuk modal sosial di sekolah yang telah kami buat itu menjalin hubungan dengan misalnya dengan kepolisian, kemudian dengan dinas kesehatan, kemudian modal fisik itu sudah jelas hal atau sarana yang ada di sekolah. Kemudian lingkungan alam, yaitu hubungan dengan kintal-kintal atau halaman-halaman yang ada di sekolah seperti taman-taman. Kemudian untuk modal finansial itu sudah jelas sekali dari sekolah kami itu ada dua, yaitu keuangan dari BOS, kemudian dengan keuangan dari komite. Kemudian modal politik juga, kemudian agama dan budaya. Untuk agama ini seperti ada kegiatan-kegiatan hari-hari besar agama, kemudian ada kegiatan-kegiatan retret untuk semua agama, baik agama Islam, agama Katolik, agama Kristen maupun agama Hindu. Ya, jadi itu mungkin gambaran secara umum pemetaan sumber daya atau 7 modal aset yang ada di sekolah. Ini mungkin sama dengan Pak Leo, kemudian dengan Pak John. Pak John, oke, kan satu sekolah. Itu mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Leri. Selanjutnya, kalau Pak John dan Pak Leo berarti sama ya? Sama, Bu. Oke, siap. Kalau sama berarti kita langsung aja ke Ibu Ning dan Pak Kristo ya. Silakan Ibu Ning atau Pak Kristo dulu, silakan. Oke, saya dulu ya. Oke, Kristo dulu mana? silakan. Ini kalau untuk pemetaan sumber daya tidak jauh berbeda ya dengan yang disampaikan oleh Valeri, karena kita juga sekolahnya bertetangga, letaknya juga sama. Jadi kalau secara lingkungan alam itu